Halo semuanya, selamat datang di tutorial Java untuk pemula yang ke-16. Nama saya Wildan Kurniadi, dan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan metode berparameter. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin udah pernah nonton di video sebelumnya, kita udah nyobain buat menggunakan sebuah metode tapi tanpa parameter. Jadi cuman memanggil metode aja ya. Kita cuma menggunakan metode di kelas yang berbeda. Nah, sekarang kita akan menggunakan metode tersebut tapi dengan sebuah nilai inputan. Kayak gimana itu? Oke, kita kita coba aja buat. Jadi kali ini pada video kali ini kita akan coba membuat sebuah metode yang nantinya akan mengembalikan nih, bukan mengembalikan sih, akan mencetak nama kita di sini. Jadi di program ini dia akan bertanya siapa nama kita, kemudian kita tulis, kita jawab, lalu akan dijawab di sini. Akan mengeluarkan seperti halo nama kita. Mungkin terdengar ribet tapi ya kita coba dulu karena sebenarnya ini gampang kok, gampang banget sebenarnya. Oke, misalnya kita buat pertanyaannya dulu. System out dot println siapa nama Anda? Oke, hitam. System.out.println, dan kemudian kita butuh scanner karena kita akan melakukan sebuah operasi input ya. Input, kemudian new scanner system.in, dan kemudian punya string namanya input nama dari input.nextLine. Nah, setelah itu kita rubah di sini. Kita butuh sebuah string, parameter bertipe data string dengan dan akan disebut dengan nama. Dan kemudian kita ganti di sini. Misalnya halo atau selamat datang. Nah, begini kurang lebih. Oh, dan di sini input nama. Nah, jadi apa yang saya lakukan di sini adalah system.out dan .println di sini akan mengoutputkan sebuah teks yaitu siapa nama Anda. Kemudian kita akan melakukan input nama dari apa namanya ini, uh, ya dari sistem input lah ya, dari sistem.in, dari inputan ini, dari log. Dan kemudian karena kita udah buat objek bernama input dari sebuah scanner, nah objek input.nextLine ini akan menghasilkan sebuah string kan. Jadi karena nextLine itu artinya kita menghasilkan string. Kalau integer itu kita menghasilkan tipe integer, tipe datanya integer ya. Tapi karena kita butuhnya string, jadi kita sekarang pakai nextLine. Dan kemudian dari input.nextLine ini akan dimasukkan ke dalam sebuah variabel, yaitu variabel input nama bertipe data string. Ya harus string lah karena ini nextLine. Dan kemudian kita buat atau instansiasi sebuah objek, yaitu objek apple dari kelas apple, dan kita panggil metode teks sederhana. Dan karena metode teks sederhana sendiri membutuhkan parameter input yaitu bertipe data string ya, perhatikan di sini aja. Nama ini adalah gimana cara ini digunakan di sini. Jadi karena dia membutuhkan tipe data string, nah maka kita pass atau kita oper si input nama ini tipe data string ke metode teks sederhana. Dan setelah di teks sederhana dia akan dijalankan di sini. Misalnya saya kasih nama Wildan inputnya, maka di sini akan muncul selamat datang nama karena namanya Wildan. Coba kita jalankan. Coba kita jalankan.
Dan ya di sini siapa nama Anda? Wildan. Selamat datang Wildan. Oke. Jadi ya mungkin apa ya? Jadi begitulah kurang lebih cara kerjanya. Mungkin kalau ada yang bingung, ini sebenarnya hampir sama kayak yang di video sebelumnya, nggak ada perubahan sama yang video ke-14. Jadi public ini adalah hak aksesnya, bagaimana cara dia bisa diakses. Kemudian void adalah bahwa dia tidak memiliki nilai return, dan teks sederhana adalah namanya, nama metodenya. Dan mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa ininya string nama? Karena tipe data yang akan kita munculkan di sini itu tipe datanya string. Mau diganti ABC pun nggak masalah gitu ya. Saya buat begini, nggak masalah. Jadi nama yang ada di sini nggak harus sama dengan yang ada di sini. Jadi misalnya kita input nama kasar pun ya, hard coding gini, hard code begitu. Misalnya saya ini asal ya. Saya buat lagi ini asal. Dan kemudian misalnya di sini saya jadikan sebuah komentar. Misalnya saya hardcode, atau hardcode itu bahasa Indonesianya coding kasar lah, jadi nggak dengan variabel tapi langsung dimasukin. Misalnya namanya Haryono, dan kita jalankan. Nah, siapa nama Anda? Selamat datang Haryono. Nah, di sini karena Haryono ini akan dibaca sebagai asal, atau mungkin kalau biar nggak pusing, Haryono akan dibaca sebagai nama. Jadi yang diinput di sini itu yang terpenting adalah tipe datanya, bukan nama variabel. Oke. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang bingung, bisa ditanya lagi. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silahkan tanya aja, nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut, nggak usah malu-malu. Kita belajar bareng-bareng. Dan ya, kalau teman-teman menyukai video ini silahkan di like. Kalau kiranya video ini bermanfaat, bisa di-share ke teman-temannya biar teman-temannya pada nonton juga. Karena berbagi ilmu itu nggak ada salahnya. Dan kalau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Kalau misalnya ada yang bingung tentang scanner, ini bisa dilihat di video saya yang ke-7 atau berapa. Ada di playlist pokoknya. Judulnya itu Input pada Java. Dan ya, sebelumnya saya minta maaf karena baru sempat ngupload hari ini, malam lagi ya. Kenapa saya sempat ngupload? Sebenarnya sih saya udah ada rencana bikin dari hari Minggu, tapi saya selalu dapat gangguan ketika lagi recording diganggu. Dan ya, bahkan tadi pagi pun masih dapat gangguan. Jadi baru sekarang bisa ngupload. Dan kedepannya saya usahain bakal on time kok videonya. Oke. Mungkin cukup segini aja tutorial kali ini. Dan tutorial selanjutnya bakal lebih seru lagi. Jadi terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.